selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat ini, sosok Suho menembak ke belakang dan mundur sejauh yang dia bisa. Namun ketika Suho menembak, teratai api murka Buddha terus mengembun di tangan Xiaoyan. Terus menyapu melemparkan teratai api dengan cepat. Meskipun teratai api murka Buddha tidak bisa sepenuhnya membunuh dan meledakkan avatar abadi, tetapi daya ledaknya bisa menghancurkan puluhan avatar dewa pertarungan. Karena semakin banyak Xiaoyan dapat membunuh, akan semakin sedikit ancaman yang Xiaoyan dapatkan. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan memadatkan teratai api murka Buddha, tiba-tiba emas hitam mengembun di belakangnya. Kecepatannya meningkat dengan gila-gilaan. Segera avatar pemakan jiwa bergabung dengan tubuh Xiaoyan dan menyebarkan beberapa jiwa emas di beberapa titik. Pada saat yang sama, sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat. Segera formasi besar 24 gerbang abadi Dutian mengembun di udara. Meskipun formasi ini tidak sekuat teratai api murka Buddha, namun jika digabungkan dengan teratai api murka Buddha, efek ledakannya akan sangat menakutkan. Duar-duar! Teratai api menyapu dengan liar dari telapak tangan Xiaoyan dan memberbader satu demi satu ke arah avatar Suho yang membuat ledakan keras di udara yang menyebabkan dari 50 avatar dewa petarung dihancurkan oleh teratai api murka Buddha Xiaoyan dan menyisakan 30 avatar yang kecepatannya sangat cepat. Namun Xiaoyan juga memadatkan teratai api murka Buddha dengan sangat cepat dan menyapu dengan mereka dengan liar. Tetapi avatar Suho masih sangat cepat. Sebenarnya kecepatan Xiaoyan tidak kalah dengan mereka, bahkan 10 kali lebih cepat dari mereka. Tetapi yang ingin dilakukan Xiaoyan adalah dapat menghancurkan seluruh avatar Suho. Karena pada saat ini, Xiaoyan tidak ingin menunda pertempuran ini dan ingin segera mengakhiri pertempuran dengan Suho secepat mungkin. Jadi Xiaoyan bisa kembali ke Senshi lebih cepat. Pada saat ini, setiap gerakan avatar Suho sepenuhnya dapat dibaca dengan jelas oleh jiwa domain Xiaoyan. Karena sebelumnya, Xiaoyan telah memperluas kekuatan jiwanya yang membuat Suho menembak mundur. Karena dia menyadari bahwa dia sudah tidak mampu memblokir teratai api murka Buddha Xiaoyan dan hanya bisa menggunakan avatar untuk memblokirnya. Selama Suho menembak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tidak menyadari bahwa sebelum pertarungan terjadi, Xiaoyan menyebarkan benang merah yang tak terlihat dari pandangan Suho. Dan ketika avatar menyapu dengan kecepatan tercepat, dia pasti menabrak benang merah Xiaoyan yang membuat tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Namun avatar Suho memiliki kekuatan dewa pertarungan. Meskipun tubuhnya telah terpotong, bahkan telah kehilangan kepala, tetapi itu tidak akan bisa membunuh mereka secara langsung. Selama hanya tubuh mereka yang terluka, itu dapat dipulihkan dalam beberapa tarikan nafas. Namun untuk Xiaoyan, tidak masalah apakah bisa membunuh mereka atau tidak. Dia tidak terlalu peduli, karena itu hanya memberinya waktu untuk memisahkan mereka dan menghancurkannya satu demi satu, yang membuat avatar dewa pertarungan Suho berkurang menjadi 10 avatar yang tersisa. Ketika beberapa avatar di satu sisi kebetulan memasuki 24 gerbang abadi Duntian yang telah disiapkan oleh Xiaoyan dengan menggunakan avatar pemakan jiwa. Karena pada saat ini, avatar pemakan jiwa telah menunggu lama untuk mengaktifkan formasi besar ini. Segera kekuatan penekan jiwa yang kuat menyelimuti avatar Suho. Karena hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat menghadapi puluhan avatar setelah memisahkan mereka dengan cara yang terselubung. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menggunakan teratai api murka Buddha lagi karena jumlah avatar Suho telah banyak berkurang dan jarak mereka sudah semakin dekat yang dipimpin oleh 2 avatar abadi.
Ketika Xiaoyan melihat 7 atau 8 avatar Suho saat ini, dia mengeluarkan 8 penguasa Blood Swan di belakang punggungnya dan membantingnya dengan keras. Namun setelah beberapa avatar Suho mendekat, dia tidak segera menyerang Xiaoyan, tetapi sebaliknya, mereka mengambil inisiatifnya sendiri, membungkuk dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Ketika Suho melihat pemandangan ini, ada cahaya yang bersinar di matanya. Karena dalam pertarungannya, dia hanya ingin mendekati Xiaoyan dengan avatarnya dan bergegas ke arah avatar Xiaoyan dan menghancurkannya. Karena Suho menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghentikan dan mengalahkan Xiaoyan secara langsung, jadi dia menggunakan cara ini. Xiaoyan mengulurkan tangannya, segera ki asal dewa dan keabadian berubah menjadi api dan guntur. Dengan kecepatan energi yang menakutkan, mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan dan berteriak dengan keras. Pemakan api menelan guntur. Segera lautan api dan guntur meledak hingga melangit, dan seperti dalam kehampaan yang luas, itu seperti sebaris api mengalir ke bawah kepala dan menutupi wajah Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, avatar dewa pertarungan Suho tiba-tiba meledak. Tanpa gerakan mewah, sosoknya membengkak dan kemudian meledak keras. Duar. Setelah ledakan pertama, avatar yang lainnya satu demi satu avatar bergegas ke arah Xiaoyan. Seakan-akan tidak ada ketakutan di mata mereka. Dengan suara teredam, ledakan demi ledakan bergema di kehampaan, yang membuat semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Karena sebagian dari orang-orang ini tidak mengetahui bahwa sosok yang meledakkan diri adalah avatar Suho. Tetapi mereka mengira bahwa itu adalah pasukan istana dewa pemburu. Kekuatan ledakan dari beberapa avatar yang terus-menerus, kekuatannya juga sangat menakutkan. Bahkan jika sangat kuat, tetapi dengan ledakan yang begitu kuat, Xiaoyan pasti akan terluka. Meskipun Xiaoyan dapat menghindar dengan cepat, tetapi jika dampak ledakannya terlalu luas, tidak mungkin bagi Xiaoyan bisa menghindarinya secara keseluruhan. Setelah ledakan terkena dampak ledakan, sebuah tanda-tanda retakan muncul pada baju besi dewa palsu, dan kekuatan ledakan ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Namun kekuatan ledakan dari avatar dewa pertarungan tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Pada saat yang sama, di sisi lain, formasi 24 gerbang abadi Runtian juga ditekan hingga batasnya, yang membuat lebih dari puluhan avatar Suho menyapu ke arah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat puluhan avatar menyapu ke arahnya, tiba-tiba sayap bela diri mengembun. Segera Xiaoyan menembak ke belakang untuk menghindari pengepungan avatar Suho. Jika melihat Suho saat ini, ada kemungkinan besar dia benar-benar gila. Selama dia bisa mengalahkan Xiaoyan, dia akan melakukannya dengan segala cara. Namun dengan kegilaannya juga merupakan keputusan yang paling tepat saat ini. Mungkin dengan cara ini, Suho memiliki peluang untuk menang. Jika tidak, dia akan dimakamkan di sini. Karena dengan kekuatan Xiaoyan yang sangat menakutkan, Suho masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu juga sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tidak peduli dengan latar belakang Xiaoyan, jika Suho masih bisa berdiri, itu juga membuktikan bahwa Suho tidak kalah dengan Xiaoyan. Hingga saat ini, sepertinya dalam pertarungan keduanya, sepertinya belum dapat disimpulkan siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Suho dan Xiaoyan. Karena dalam hal kekuatan, keduanya memiliki kartu truf yang tidak ada habisnya. Meskipun di antara keduanya dan yang mundur, tetapi itu bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Namun untuk saat ini, pertarungan di antara keduanya telah mencapai tahap yang menentukan pemenang. Jika dilihat dalam hal perbedaan kekuatan saat ini, adalah persaingan latar belakang siapa yang lebih luas dan lebih kuat. Dari segi kekuatan Suho sudah menerobos keabadian,
Dan Xiaoyan, meskipun telah menerobos alam leluhur dewa perang, masih ada celah alam leluhur dewa perang dengan keabadian. Meskipun ada celah di antara keduanya, itu tidak dapat disimpulkan siapa yang akan jadi pemenang. Pada saat ini, Jian Xiangyang juga melihat pertarungan keduanya dengan serius. Jelas, dia juga sangat penasaran siapa yang akan menang pada akhirnya. Tidak terkecuali juga permaisuri yang memeluk kelinci Pingyun di singgasana tanduk naga. Menyaksikan pertempuran dengan tenang seperti sebelumnya, tanpa ada kekhawatiran di wajah cantiknya. Sepertinya permaisuri sangat percaya pada Xiaoyan. Dan permaisuri sangat yakin bahwa Xiaoyan pasti akan menang dalam pertarungan ini dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuannya. Karena dalam pertempuran, permaisuri telah perintah untuk tidak ikut campur dalam pertarungan Xiaoyan yang sudah menunjukkan bahwa permaisuri mengakui kekuatan Xiaoyan, yang membuat semua orang dalam pasukan api merah juga dapat melihat persetujuan permaisuri pada Xiaoyan, yang dapat dilihat dari mata permaisuri yang penuh dengan kekaguman. Ketika melihat puluhan avatar bergegas ke arahnya, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Meskipun sebagian besar dari ratusan avatar telah dihancurkan oleh terati api murka Buddha, terutama 4 avatar yang mengeluarkan nafas keabadian. Mereka ingin terus mendekat dan meledakkan diri. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi dari avatar dewa asli, tetapi Xiaoyan juga khawatir tidak mampu menahan dampak ledakan dari avatar abadi. Sebelumnya, Xiaoyan telah menggunakan 7 langkah mengejutkan para dewa dengan kekuatannya sendiri dan tidak memiliki keterampilan bertarung yang sebanding dengan keterampilan zaman kuno. Namun dalam pertarungan ini, tampaknya dia melakukan tekanan terhadap Suho. Bahkan tidak mungkin menampilkan 7 langkah mengejutkan untuk kedua kalinya.